Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna aliyya wa la imami wal dihjatullah. Asyhadu anna al-mahdiyya wal mahdiyina min wal dihjatullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyin. Sallim tasliman katsira. Dalil nakli jalan ini terbukti dengan jelas dan terakhir. Sungguhnya Allah telah menjelaskan dalam kisah pelantikan Adam alaihissalam, dia sebagai khalifah Allah pertama di bumi ini. Hanya dengan cara dalam kisah ini telah membuka nas atas khalifah Allah di buminya. Allah mewahyukan kepada para malaikat bahwa Adam adalah khalifahnya. Sebagaimana firman Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baqarah ayat 30. Allah juga telah menjelaskan kisah pelantikan Yusuf alaihissalam. Dia Allah telah mewahyukan kepada Yusuf sebagai khalifahnya di buminya. Dan ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Surat Yusuf ayat 4. Ru'yah ini merupakan dalil untuk menentukan Yusuf alaihissalam sebagai khalifah Allah di buminya. Ucapan Nabi Allah Yakub alaihissalam itu jelas bahwa terdapat dalil untuk menentukan Yusuf alaihissalam sebagai khalifah Allah di buminya. Dia menasihati Yusuf supaya berhati-hati dari menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya agar tidak mengulangi peristiwa yang berlaku pada Habil. Apabila saudara-saudara Yusuf mendengar mimpinya dan mereka semua mengetahui bahwa Yusuf alaihissalam telah ditentukan sebagai khalifah Allah di muka buminya, hanya berkata, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Niscaya mereka membuat rencana terhadapmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surat Yusuf ayat 5. Allah juga telah menjelaskan kisah pelantikan Musa alaihissalam. Allah mewahyukan kepada ibu Musa dan ibunya salah seorang mukallaf. Dan Allah telah memperlihatkan kepada ibunya bahwa Musa akan dijadikan khalifah Allah di muka buminya. Bagaimana firman Allah, wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idza khifta alaihi wa alqihi fil yaumi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia. Apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih.
bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya padamu dan menjadikannya sebagai seorang dari para rasul. Al-Qasas ayat 7. Dan juga telah dijelaskan kisah pelantikan Daud. Maka dijelaskan kepada Daud bahwa dia adalah khalifah Allah. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi. Maka hukumilah di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, mereka akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Shad ayat 26. Dan juga telah dijelaskan kisah pelantikan Isa alaihissalam, maka Allah telah mewahyukan kepada Hawariyin bahwa Isa alaihissalam adalah khalifah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa ashhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku wahyukan kepada Hawariyin, murid-muridnya Isa, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh. Al-Maidah ayat 111. Apakah terdapat sesuatu yang lebih jelas daripada penjelasan ini? Yang kita lihat dengan jelas dan nyata di dalam perkara mimpi atau ru'yah dalam agama Allah. Bukankah jelas di dalam ayat itu menjelaskan tentang kesaksian Allah kepada Hawariyun dengan wahyu. Dan wahyu adalah satu cara yang penting. Ru'yah atau penglihatan dalam tidur dan ru'yah ketika terjaga. Apakah terdapat sesuatu yang lebih jelas daripada penjelasan ini bahwa mimpi adalah cara kesaksian Allah kepada khalifahnya di atas muka bumi, di sisi umumnya hamba-hamba yang mencari kesaksian Allah? Apakah ada sesuatu yang lebih jelas daripada penjelasan ini bahwa mimpi adalah cara bagi Allah meletakkan nas kepada khalifahnya di atas muka bumi? Satu cara yang diperdengarkan bagi siapa saja yang mau mendengarkan tanpa syarat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini dengan jelas dan tanpa ragu-ragu dalam seruan dakwah Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, di mana dia Allah menawarkan dirinya sebagai saksi kepada Muhammad bagi siapa saja yang meminta kesaksiannya. Allah berfirman, wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Quran surat An-Nisa ayat 79. Lakinnallaha yashhadu bima anzala ilaika. Anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkan dengan ilmunya dan malaikat-malaikat pun telah menjadi saksi pula. Cukuplah Allah menjadi saksi. An-Nisa 166. Wa yaqulul ladzina kafaru walastu marsala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum waman indahu ilmul kitab. Berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu, dan antara orang-orang yang mempunyai ilmu Alkitab.
Quran surah Ar-Ra'd ayat 43. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basyira. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Al-Isra ayat 96. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Walladzina amanu bil batili wa kafa billahi ulaika humul khasirun. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, maka itulah orang-orang yang merugi. Firman Allah, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida." Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkan Allah terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Quran Surat Al-Fat ayat 28. Kesaksian dan nas ini selaras dengan kedudukan khalifah. Sejak hari pertama, bagi pemberitahuan seruan dakwahnya, bahwa selaras bagi Allah sebelum pemberitahuan seruan dakwah. Allah saksi bagi khalifahnya terhadap mereka yang diberi tanggung jawab syara pada masa lalu dan senantiasa menawarkan dirinya sebagai saksi kepada khalifahnya terhadap orang-orang mukallaf. Jadi ia adalah sunnah Allah yang tidak berubah dan tidak boleh ditukar seperti yang dijelaskan. Dan bagaimana Allah memberikan kesaksian kepada makhluknya tanpa wahyu sama saja, secara langsung atau perantara sebagian makhluknya, dan roh-roh dan para malaikat, dan apapun jalan yang senantiasa terbuka di antara Allah dengan semua mereka yang mukallaf selain melalui mimpi yang benar, ru'yah as-sadiqah dari Allah. Sementara siapa yang ingkar dengan jalan ini sebagai satu ketetapan ilahi yang merupakan jalan wahyu dengan mimpi, maka telah mengumumkan ingkar sebagian dari Al-Quran, atau bahwa ia mendapat jalan lain bagi kesaksian Allah terhadap semua mereka yang mukallaf. Maka Allah menolak orang-orang yang mencari mukjizat-mukjizat, ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat, karena cukup bagi mereka kesaksian Allah jika mereka benar-benar beriman kepada Allah yang Maha Suci. Sebagaimana firman Allah, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, sedang dia membacakan kepada mereka. Sesungguhnya di dalamnya terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara kamu dan aku, dan mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-Ankabut 50-50. Jadi, ayat-ayat ini jelas menggambarkan bahwa Allah menjadi saksi kepada khalifahnya terhadap orang-orang mukallaf dengan wahyu seperti ru'yah murid-murid atau hawariyin Isa alaihissalam, dan ru'yah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah Allah. Maka barang siapa yang menafikannya dan mendakwa perubahannya dan menukar untuk menegakkan keterangan
dan dalil. Ia mendakwa tidak mencukupi kesaksian Allah dengan wahyu dan secara ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar, dia hendaklah mendapatkan makna lain untuk perkataan kafa atau cukup yang telah berulang kali disebut dalam ayat-ayat sebelum ini. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. An-Nisa 79. Tetapi Allah mengetahui, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu, Allah menurunkan dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah menjadi saksi. Firman Allah, berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Al-Isra 96. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Ankabut ayat 52. Dengan maksud ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kesaksian Allah pada mimpi dalam tidur dan ketika jaga kepada orang-orang awam yang Allah tawarkan dirinya sebagai suatu kesaksian untuk mereka saja. Itu mencukupi untuk menentukan khalifah Allah di bumi. Jadi mengikut apa yang dijelaskan di atas, maka ru'yah shadiqah, mimpi yang benar, kasyaf as-shadiqah, penglihatan yang kekal, penglihatan yang benar, yang dipersaksikan oleh Allah untuk khalifahnya di buminya. Kepada orang-orang mukallaf adalah ketetapan atau nas dari Allah Subhanahu wa taala, dan pemberian itu adalah pemberian nas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Batas kesahihan nas ini yaitu dijadikannya nas ini hanyalah sebagai bukti atau hujah terhadap pemiliknya, atau hujah kepada selain pemiliknya. Atau jika kita katakan apakah boleh menjadikan nas ilahi sebagai hujah kepada bukan pemiliknya dengan menganggap kesahihan ke atas pemiliknya yang kokoh. Pada hakikatnya, perkara ini akan memastikan bahwa Al-Quran sendiri menjelaskannya dan menjelaskan dengan nyata bahwa nas ilahi adalah hujah ke atas selain pemiliknya. Mimpi Yusuf alaihissalam menjadikan Yakub sebagai dalil bahwa Yusuf adalah khalifah Allah di buminya dan telah melarang dia dari menceritakan kepada saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya adalah anak-anak Nabi dan mereka tahu syariat dengan baik dan mereka tahu para mimpi atau ruqyah dalam agama Allah adalah nas ilahi kepada khalifah di buminya. Dan dengan itu apabila mendengar mimpi itu, mereka akan tahu bahwa Yusuf alaihissalam telah ditentukan sebagai khalifah Allah di buminya. Yakub alaihissalam khawatir Yusuf alaihissalam dikhianati. Dan berulangnya cerita bapak kita Adam alaihissalam dahulu kepada Yusuf dan saudara-saudaranya, dan ini sangat jelas kepada mereka yang memikirkan
ayat-ayat dan berlaku kepada dirinya sendiri. Firman Allah, dan ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan menjalankan suatu rencana jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Mereka memperdayakan kamu sebagai Qabil, memperdayakan Habil, apabila dia mengetahui Habil adalah kasih Adam alaihissalam. Jadi nas ilahi dengan cara ini adalah bukti atau hujah atas pemiliknya kepada yang bukan pemiliknya, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi jika bukan pemilik yang membawa mimpi itu bersusta dengan mengatakan bahwa dia melihat suatu mimpi, atau apa yang dilihatnya adalah mimpi dari gangguan syaitan atau dari keinginan diri, maka mimpinya itu tidak benar sebagai tidak benar baginya. Dan di sini kita perlu membahaskan mengikuti keadaan sebagai berikut. Demikian itu adalah bagian dari nas-nas yang sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa khalifah Allah itu adalah khalifah yang dilantik oleh Allah. Dan Allah menjadi saksi bagi pelantikannya. Masuk pelantikan Adam sampai pelantikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah tidak ada pangkat Rasul maupun Nabi. Setelah Rasulullah maka penetapan khalifah itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.